Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sinta Permatasari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Kita belajar bersama ya, bagaimana konsep dasar sebuah ilmu ekonomi ini. Sebelumnya, kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi? Karena ekonomi itu kan sangat berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita mempelajari ekonomi karena adanya suatu masalah. Apa masalah tersebut? Masalah tersebut karena adanya kelangkaan atau yang disebut sebagai scarcity. Nah, ini scarcity. Scarcity ini adalah kelangkaan. Mengapa bisa disebut demikian? Karena kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang ada di bumi itu terbatas, teman-teman. Oleh sebab itu, kita harus membuat suatu pilihan. Yang ketiga, karena kita tidak bisa berada di suatu tempat secara bersamaan, misalnya saya mau nonton konser di hari Sabtu, namun saya juga ingin nonton film di bioskop pada hari dan jam yang sama. Nah, kita harus memutuskan kemana kita harus memilih. Apakah kita harus ke bioskop ataukah kita harus ke konser, nonton konser. Oleh sebab itu, kita harus menentukan juga skala prioritas. Mungkin gini, ah, kayaknya aku nonton konser aja deh, karena belum tentu setahun sekali band tersebut manggung dan aku bisa nonton secara live. Sedangkan film mungkin nanti bisa muncul, udah tayang di Netflix. Nah, akhirnya yang menjadi skala prioritas adalah nonton konser. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, konsep dasar ilmu ekonomi adalah berasal dari scarcity, kelangkaan. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia yang seperti apa sih yang tidak terbatas itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ini sudah terklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang pertama adalah berdasarkan intensitas. Ada 3 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi terlebih dahulu. Ini adalah prioritas kita. Dulu tuh disebut sebagai kebutuhan sandang, pangan, papan. Pakaian, makanan, rumah. Tapi teman-teman sekalian, di era digital ini, kadang-kadang handphone bisa menjadi kebutuhan primer kita. Misalnya, ketika handphone ketinggalan, pasti kita bingung tuh. Kita berusaha pinjam HP teman kita untuk menghubungi orang yang ada di rumah, kemudian dikirim lewat gosen. Jadi, handphone ini sangat melekat sekali ya di hidup kita. Bukan barang yang mewah lagi, karena sangat, kita itu nggak pernah bisa jauh gitu dari handphone. Kemudian kebutuhan sekunder. Ini adalah kebutuhan yang bisa melengkapi kebutuhan manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya, kebutuhan primer kita udah beli rumah. Nah, kita isi perabotannya, kita mulai isi perlengkapan yang yang dibutuhkan.
di dalam rumah tersebut, kursi, sofa, meja, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier, ini bisa juga disebut sebagai kebutuhan mewah ya. Jadi kebutuhan yang sifatnya untuk meningkatkan prestis. Misalnya, kebutuhan primer udah terpenuhi, udah punya rumah. Kebutuhan sekunder udah juga, rumah udah lengkap, full furnish. Kemudian kebutuhan tersier, aku pengen beli mobil. Nah, misalkan kebutuhan tersier ini tidak dipenuhi pun, itu nggak ada masalah. Jadi kebutuhan tersier ini sifatnya tidak wajib ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, jenis kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama adalah jasmani. Kebutuhan jasmani ini sifatnya badaniah ya. Contohnya kita butuh makan gitu. Kemudian yang kedua, rohani. Ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan aspek kejiwaan. Contohnya kita butuh ibadah, ketika kita beribadah, hati kita lebih tenang. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, jenis kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi saat itu juga. Contohnya apa? Ketika kita sedang sakit, kita perlu obat. Jadi pada saat itu juga kita perlu membeli obat. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang atau kebutuhan untuk masa depan. Contohnya apa? Anak kita masih kecil, tapi kita sudah menabung untuk kebutuhan dia kuliah. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, teman-teman, jenis kebutuhan menurut subjek dan sumbernya. Yang menurut subjek ini dibedakan menjadi dua, yaitu individu dan kelompok. Yang individu ini adalah kebutuhan untuk diri kita sendiri, misalnya makanan, pakaian. Sedangkan kelompok itu digunakan untuk bersama-sama, misalnya penggunaan jalan raya. Kemudian jenis kebutuhan menurut sumbernya. Ini juga dibedakan menjadi dua, sosial dan psikologis. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan yang bersumber dari luar. Contohnya, kita melihat tetangga barusan beli emas. Ih, kok jadi pengen ya? Ya udah deh, besok kita pergi toko emas untuk beli emas. Nah, itu kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kemudian, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini adalah kebutuhan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, kita butuh kasih sayang orang tua, kita butuh eh, teman-teman yang suportif. Nah, itu merupakan contoh-contoh kebutuhan secara psikologis. Nah, sudah selesai teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Bagi kalian yang suka dan paham terhadap penjelasan saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Thank you.